Dan pemirsa, kami akan kembali berdialog bersama Prof. Hipnu, pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Prof, masih bersama kami ya, Prof ya? Ya, Prof? bentar lagi Mbak ya. Oke, Prof. Baik, Prof, kita mengkaji untuk sidang putusan sela pada tadi, Prof. Kalau misalkan dari sudut pandang Anda, dasar penolakan hakim ini seperti apa, Prof? Apakah memang benar-benar terdakwa Arief ini turut serta membantu Ferdy Sambo untuk menghilangkan barang bukti, Prof? Ya, tadi kalau kita mendengar Mbak, namanya eksepsi itu kita berbicara pada 1556 KUHP. Jadi terkait dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu misalkan subjek hukumnya polisi atau TNI, sudah jelas, nggak ada masalah. Kompetensi relatif tentang wilayah ada di Jakarta Selatan, jelas ya. Kemudian terkait dengan syarat formil atau material, sudah jelas, syarat formilnya jelas, syarat material jelas. Gitu. Jadi yang di hadapan beliau adalah terkait dengan perintah dari pimpinan, suatu tindakan administrasi. Nah itu di luar terkait eksepsi, kayak itu Mbak. Itu. Jadi ini dibedakan antara perintah yang bersifat administrasi dengan tindakan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Ini yang berbeda. Disinilah spirit yang harus dipahami. Kalau kaitannya dengan administrasi, betul. Kaitannya perintah dan sebagainya. Nah, itu oke. Tapi ini kan tidak. Ini adalah terkait dengan eksepsi. Diminta untuk melakukan evaluasi terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, gitu Mbak. Apakah dapat batal ataukah batal demi hukum? Nah, ini yang berbeda spiritnya. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh nasihat hukum bagus itu tadi. Tapi tampaknya majelis berpihak tetap pada pasal 156 KUHP bahwa tentang eksepsi batas-batasnya yang kemudian disampaikan oleh penuntut umum. Sehingga tidak ada hubungannya dengan perintah tadi. Baik. Lantas Prof, untuk salah satu argumen nih dalam nota keberatan Arief ini dimentakan oleh JPU mengenai peran Arief dalam kasus ini nih hanya menjalankan perintah atasan. Dalam hal ini Ferdy Sambo ya Prof ya. Tapi yang dilakukan Arief hanya mengambil secara ilegal CCTV di lokasi kejadian, lalu mematahkan laptop yang digunakan untuk menonton rekaman CCTV. Kurang lebih seperti itu Prof. Nah, bagaimana konteks mematuhi perintah atasan yang juga memiliki konsekuensi hukum, Prof, jika memenuhi unsur pelanggaran, Prof? Ya, kita kembali pada perkap, Mbak. Di perkap itu ada bahwa perintah atasan itu harus dipatuhi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, kalau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan harus tolak. Nah, ini yang menjadikan dasar hampir setiap tersangka, terdakwa dalam kasus FS ini. Termasuk yang terkait kaitannya dengan Baradae, itu kan juga demikian juga. Harusnya menolak, kan itu loh. Syarat subjektif menghendaki dan mengetahui, dia mengetahui, tapi kan nggak menghendaki. Ini perintah bersalah loh, ini membunuh kok. Apalagi tadi Pak Arief kan, ini salah loh, ini perintah mengambil, ini merusak barang bukti loh. Apalagi kualifikasinya sebagai penyidik, sadar wah ini salah. Nah, harusnya menyampaikan ini tidak bisa karena ini melanggar aturan, melanggar undang-undang. Bisa nanti suatu perkara menjadi bias karena merusak barang bukti. Itu yang harus sekarang dijadikan tanaman untuk Polri ke depan, bahwa berani menolak terhadap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan tragedi ataupun kasus ini, Prof, ini seolah-olah ada batas abu-abu nih Prof, antara menegakkan keadilan, melaporkan dengan mematuhi atasan. Nah, ini seharusnya apa yang paling diterapkan oleh anggota Polri ke depannya nih Prof? Ya Mbak, Polri kan sekarang organisasi sipil. Betul, memang dalam organisasi sipil ada suatu bentuk kecenderungan organisasi garis. Garis itu untuk efektivitas suatu Prof, mohon maaf Prof, tahan dulu Prof. Tahan dulu Prof. Karena pemirsa ini ada tim kuasa hukum dari Arief Rahman yang akan memberikan keterangan. Pernyataan saksi di muka sidang itu juga sebenarnya nggak boleh. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa
live ataupun itu pemberitaan setelah live itu juga harusnya nggak boleh dan dihindari, dan media harusnya juga bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan itu. Kenapa? Karena itu akan berpotensi melanggar 160 KUHP. Kenapa? Bisa saling mempengaruhi atau mempengaruhi saksi yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, kami ingin mengingatkan itu untuk proses terhadap klien kami, sehingga kita prosesnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Itu. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih ya. Baik Prof, silakan dilanjutkan Prof. Sebenarnya apa PR dari Polri ini Prof? Karena ada semacam garis abu-abu antara menuruti perintah atasan dan juga untuk menolak dan melaporkan jika ada tindakan pidana Prof. Ya, sekarang kita batasi perintah atasan itu kan, kalau perintah atasan yang bersifat tidak melanggar undang-undang. Bedakan yang selama ini kelihatannya seperti kayak garis komando gitu loh, Mbak. Komando itu kalau militer pun bertentangan juga wajib ditolak, kecuali dalam keadaan perang, garis komando. Karena kalau militer itu seperti yang kita baca ada asas pertanggungjawaban pimpinan. Jadi, pimpinan itu bertanggung jawab penuh. Jadi nggak ada anak buah salah kan itu. Itu kalau kita belajar dari hukum militer. Tapi kalau kaitannya polisi itu sipil. Sehingga kalau ada perintah-perintah yang melakukan pelanggaran atas suatu perintahnya yang dilakukan, ya menolak. Dan itu sebetulnya sudah tertera, Mbak, di dalam perkapnya. Saya sudah membaca itu, bahwa di dalam perkap itu bahwa memang harus dipatuhi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, disinilah harusnya dari masing-masing kemarin itu berani menolak. Tapi rupanya kan kayaknya tidak. Jadi ada kekuasaan yang super, sehingga siapapun yang dalam korp di situ tidak berani menolak. Sehingga sampai memperdaya berapa, ada berapa jenderal, ada kombes, ada AKBP dan sebagainya. Itu suatu kondisi yang memang sekarang harus dirubah, bahwa polisi itu adalah polisi sipil, sehingga pelaksanaan sipil, bukan tanggung jawab pada komando. Kan itu. Karena kalau komando itu tanggung jawab pimpinan, tapi kalau sipil pertanggungjawaban pribadi. Makanya sekarang tanggung jawabnya pribadi masing-masing dia yang melanggar aturan yang bersangkutan. Ini yang saya kira perlu dievaluasi kembali di dalam suatu organisasi perkepolisian di Indonesia. Itu Mbak, saya kira Mbak. Prof Ibnu, sementara itu di konteks relasi kuasa, Prof, ini kan sangat ketat, sangat kuat dan kental, ini mematuhi perintah atasan walaupun melanggar hukum. Nah, ini seperti apa, Prof? Ya itu tadi kultur sudah dirubah, kultur kekuasaan, ya kultur. Jadi ini harus sedikit demi sedikit lah. Pak, ini masalah kultur Mbak. Jadi memang harus merubah antara atasan bawahan, seolah-olah yang benar atasan itu memang ya harus dirubah. Karena sekarang itu karena memang ya maaf saya kadang-kadang penelitian-penelitian di bidang itu kadang-kadang seorang bukan melihat apa yang disampaikan tapi melihat siapa yang menyampaikan. Ini yang kadang-kadang kultur yang salah di seperti itu. Kalau kita diskusi misalkan diskusi hukum itu sebetulnya apa yang dia sampaikan, tapi bukan siapa yang menyampaikan. Nah, ini yang kadang-kadang biasanya seperti itu. Nah, ini saya kira menjadikan suatu pembelajaran ke depan di dalam perubahan kultur Polri itu menjadi suatu yang lebih baik, bahwa polisi sipil, bukan polisi dalam keadaan status militer komando. Lantas untuk konteks relasi kuasa kan bisa dikatakan ini sudah cukup lama berjalan, Prof. Apakah untuk mengganti ataupun mengubah kultur ini, apakah bisa dilakukan dengan cepat, Prof? Ya perlu waktu. Memang kalau kita lihat dalam suatu efektivitas, teorinya Loren Friedman, nah itu kalau anak-anak mahasiswa ada 3 hal untuk bisa mengatur suatu efektif, antara substansi, struktur, dan kultur. Nah, substansi sudah jelas aturan. Struktur di kepolisian sudah bagus, di bawah kepolisian. Tapi kultur, nah ini perlu waktu. Karena ini kan memang kalau Mbak lihat kan setelah perpisahan dari TNI, dulu kan Polri masuk bagian TNI. Nah, setelah keluar dari TNI, ini yang menarik ada perubahan. Yang menarik sekarang itu kalau di tingkat peradilan, Mbak. Di tingkat peradilan itu kalau sekarang di Polri sudah track. Siapapun yang melakukan suatu kejahatan tidak melihat pangkat. Kalau yang dulu militer kan melihat pangkat. Dan itu loh. Sekarang enggak.
equality before the law. Nah, siapapun yang melakukan, walaupun itu seorang bintang, ya salah. Dan peradilan itu juga peradilan umum, kan itu. Tapi kalau dulu, peradilan masuk peradilan militer. Militer itu bertingkat, melihat subjek. Nah, ini yang membedakan. Kayaknya ruh-ruh yang di dalam militer itu masih melekat dalam kultur Polri yang sehingga mudah-mudahan ke depannya ada suatu perubahan. Baik, berbicara mengenai sosok ataupun pangkat orang yang memerintahkan dalam kondisi ataupun dalam dakwaan pembunuhan Brigadir Yosua ataupun obstruction of justice ini, apakah ada pemberatan sanksi yang nanti akan dikenakan oleh Ferdy Sambo nih, Prof, selaku pelaku utama pembunuhan nih? Pemberatan dalam suatu konteks penjatuhan pidana itu diantaranya adalah suatu kualifikasi seandainya yang bersangkutan harus sebagai subjek hukum yang memberikan contoh. Contoh seorang penegak hukum, namanya penegak hukum kok melanggar hukum. Nah, itu pemberatan. Betul. Contoh diantara banyak sekali contoh-contoh. Jadi di sini memberikan suatu keteladanan. Nah, keteladanan yang harus dilakukan itu harus betul-betul ya bisa diterapkan. Kalau orang Jawa juga jangan jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, kan gitu loh Mbak. Nah, disinilah makanya yang memberatkan itu biasa keteladanan. Ini suatu yang teladan bagus sih penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah yang kemarin yang menyangkut ketua oknum hakim agung atau oknum kaitan jaksa, itu kan keteladanan penegak hukum. Sehingga sekalinya tidak memberikan keteladanan, itu yang memberatkan. Nah, disitulah nanti akan dilihat dari pertimbangan majelis. Bukan pemberatan dalam kaitan suatu beberapa perbuatan, enggak, tapi sebagai sosok seorang pribadi, seorang guru misalkan juga yang memberikan contoh pada muridnya. Sama, seorang penegak hukum yang memberikan contoh pada masyarakatnya. Seorang polisi, apalagi sebagai penegak hukum bintang, harus memberikan contoh pada juniornya. Nah, disinilah yang akan membedakan faktor-faktor yang memberatkan di dalam suatu persidangan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berdialog bersama kami di Breaking News iNews, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Terima kasih banyak, jaga kesehatan. Terima kasih Mbak. Matur nuwun, selamat siang. Selamat siang, Prof. Dan pemirsa, sama-sama kita akan saksikan untuk agenda persidangan selanjutnya dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo. Puji Tuhan, sehat yang mulia. Baik, silakan pindah samping tempat duduk saudara. Putri Chandrawati saat ini sudah tiba di depan ruang sidang utama dan sedang melepas rompi tahanan kejaksaan untuk memasuki ruang sidang utama. Sama-sama tadi kita lihat juga pemirsa, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati ini menggunakan kemeja putih. Putri Chandrawati sudah memasuki ruang sidang utama.
Baik pemirsa, untuk Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati sudah berada di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua terdakwa ini digabungkan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk persidangan akan disiarkan tanpa audio pemirsa karena ini merupakan ketentuan dari peraturan persidangan. Persidangan tanpa audio ditujukan agar tidak ada saksi lainnya yang terpengaruh pada saat pemberian saksi. Kedua terdakwa sudah duduk di sisi kanan ataupun di sebelah kiri dari majelis hakim. Lalu ini merupakan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan di dalam ruang persidangan utama pemirsa. Menurut catatan kami rencananya akan ada 13 saksi. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Kita yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal Mas Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada Mas Mulia. Mas Yudi, nomor tanggal lahir Klaten 16 November tahun 79, laki-laki, alamat PLN Duren 3 RW 6 RW 1 Pancoran Jakarta, agama Islam, pekerjaan guru harian lepas. Siap, yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Wirianto, pembunuhan terakhir Cilacap 15 April tahun 94, laki-laki, alamat Dusun Sindang Barat RT 2 RW 7 Kabupaten Cilacap, agama Islam, pekerjaan
rekan-rekan media di sini bahkan Pemirsa, ada 13 saksi yang hadir dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini, dan rencananya untuk ke-13 saksi akan tiba ataupun hadir semuanya. Namun di layar televisi Anda yang Anda saksikan saat ini hanya ada 9 saksi yang hadir. Untuk ke-9 saksi ini diantaranya ada merupakan asisten rumah tangga di Duren 3 maupun Saguling, dan di rumah Magelang dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Lalu juga ada ajudan, satpam, dan sopir dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Jika merunut pada ke-13 saksi yang rencananya hadir untuk hari ini, pemirsa, ada Susi selaku asisten rumah tangga di rumah Saguling, Damianus Labakobam alias Damson, satpam di rumah Saguling. Lalu ada Sartini, asisten rumah tangga di rumah Saguling, Rojia, ART di rumah Saguling, Abdul Somad, ART di rumah Bangka, ada Alfonsius Dualurang, satpam di rumah Bangka. Lalu ada juga Dirianto alias Kodir selaku ART di rumah Duren 3. Ada juga Marzuki, satpam komplek. Kemudian untuk ajudan ada Brigadir Azan Romar dan Brigadir Daden Miftahul Haq. Ada Brigadir Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir Ferdy Sambo, dan Brigadir Farhan Sabila, pengawal motor dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Lalu untuk saksi yang ke-13 rencananya akan dihadirkan Leonardo Sambo selaku kakak kandung dari Ferdy Sambo. Untuk ketiga saksi yang ada di dalam persidangan, pemirsa, ini adalah Brigadir Farhan Sabila selaku pengawal motor, Brigadir Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dan Brigadir Daden Miftahul Haq selaku ajudan yang terlebih dahulu ditanyakan oleh hakim majelis di ruang persidangan. Sementara untuk saksi-saksi lainnya sudah diminta untuk keluar dari ruang persidangan dan menanti giliran mereka nantinya. menanyakan saksi yang berkaitan dengan itu, kita memeriksa di sini saksi yang dijadikan jaksa penuntut umum. Sebelumnya untuk ke-9 saksi sudah ditanyakan perihal identitas dan juga sudah memberikan sumpah di dalam ruang persidangan beberapa saat lalu. Saksi meringankan bagi para terdakwa. Silakan gali mau saudara itu silakan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dijadikan jaksa penuntut umum, apa yang memang ada di dalam perkara itu silakan ditanyakan, tidak jangan ditanyakan. Kemudian mengenai audio, kalau saudara mempunyai audio yang disediakan di luar sidang, saya sebenarnya tidak tahu maksudnya apa. Kalau audio yang dimaksud adalah rekaman yang sudah ada yang kami punya, ya tidak akan berikan. Tapi kalau saudara meminta ke kami untuk memutarkan, akan kami putarkan. Intinya kami memberikan kesempatan yang sama kepada penasihat hukum maupun kepada jaksa penuntut umum dalam pembuktian. Ini ada salah satu pengunjung sidang, dan itu dari laporan petugas keamanan kami sudah menegur. Kenapa tidak kami keluarkan dari ruang sidang, karena yang bersangkutan masih mau kooperatif. Ya, jadi intinya kami memberikan kesempatan yang sama.
Dan saat ini pemirsa, tim kuasa dari Verdi Sambo mengutarakan bahwa pihak mereka tidak keberatan jika persidangan disiarkan dengan ataupun tanpa audio. Pemirsa, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui informasi terkini, dan kami sudah terhubung bersama rekan kami Stefani Patricia di sana. Selamat siang Stefani. Untuk ke-13 saksi yang hadir ini hanya 9. Apa alasan saksi-saksi lainnya tidak hadir, Stefani? Ya, benar sekali Arlista dan juga pemirsa, ada 13 saksi yang dijadwalkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun kami revisi sedikit, ada 10 orang saksi yang hadir. Sementara untuk 3 saksi lainnya yang tidak hadir, kami belum mendapat informasi mengenai alasan ketidakhadiran dari ketiga saksi tersebut. Untuk 3 orang saksi yang tidak hadir ini, diantaranya adalah Sartini yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo di Rumah Saguling, kemudian Rojiah yang juga berstatus sebagai asisten rumah tangga Verdi Sambo di Rumah Saguling, dan yang ketiga yang juga tidak hadir ini adalah Leonardo Sambo yang merupakan kakak kandung dari Verdi Sambo. Dan saat ini Arlista dan juga pemirsa, agenda sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah dimulai. Untuk pemeriksaan saksi kloter pertama ini, Majelis Hakim menggabungkan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Keempatnya ini merupakan ADC atau ajudan dan supir dari Verdi Sambo, yaitu Brigadir Azan Romer selaku ajudan Verdi Sambo, kemudian juga sebagai ajudan Brigadir Daden Miftahul Haq, kemudian Brigadir Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan sopir dari Verdi Sambo, dan Brigadir Farhan Sabilah yang merupakan pengawal motor dari Verdi Sambo. Tentunya dari pemeriksaan kloter pertama ini, dari 4 orang ini ada beberapa kesaksian yang akan menarik untuk disimak. Salah satunya Arlista adalah kesaksian dari Brigadir Daden Miftahul Haq yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Sebelumnya nama Daden Miftahul Haq ini sempat disebutkan dalam sidang sebelumnya, yaitu dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Baradae. Nama Daden sempat disebutkan oleh adik Yosua Mahareza Rizky dan juga kekasih dari Brigadir Yosua Vera Simanjuntak. Dalam kesaksiannya, kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, menuturkan bahwa pada saat Brigadir Yosua pertama bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo, tepatnya pada tahun 2019, Yosua sempat mengeluh punya masalah dengan Daden. Namun saat itu Vera tidak merinci lebih lanjut masalah apa yang terjadi antara Brigadir Yosua dengan Daden. Sementara adik dari Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, mengatakan bahwa ia sempat menerima telepon dari Daden pada hari meninggalnya kakaknya Yosua Huta Barat, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022. Dan saat itu Reza merasa janggal karena Daden menanyakan apakah Reza membawa senjata api. Dan pertanyaan serupa kembali ditanyakan oleh Daden pada saat Reza datang ke rumah dinas Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Bahkan menurut pengakuan Reza, saat itu Daden sampai menggeledah Reza untuk memastikan tidak ada senjata api yang dibawa oleh adik dari Brigadir Yosua tersebut. Setelah memastikan tidak ada senjata api yang dibawa, barulah kemudian Daden meminta Reza menuju ke Biro Provos Mabes Polri, dan di sanalah kemudian adik dari Brigadir Yosua ini mendapat informasi akan meninggalnya kakaknya Yosua Huta Barat atas peristiwa tembak-menembak, disebutkan saat itu seperti itu. Daden sendiri juga sempat menjadi saksi, Arlisa dan juga pemirsa, dalam sidang dengan terdakwa Barada Eliezer, di mana saat itu keterangan yang cukup menarik untuk digarisbawahi adalah saat Daden mengatakan bahwa ia sempat menyaksikan Verdi Sambo mengatakan ke Barada Eliezer, "Tenang saja, saya akan membela kamu walaupun pangkat dan jabatan taruhannya." Selain itu, keterangan menarik lainnya dari Daden saat itu adalah pada saat majelis hakim menanyakan status dari
dari anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Awalnya Daden sempat menolak untuk menjawab, namun kemudian setelah ditanyakan kembali oleh majelis hakim, Daden akhirnya memberikan keterangan bahwa anak keempat dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini merupakan anak adopsi atau bukan anak kandung dari FS dan Putri Chandrawati. Keterangan ini tentunya berbeda dengan keterangan dari asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, yang sempat mengatakan bahwa anak keempat dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak kandung. Dan belakangan Susi kemudian mencabut kesaksiannya terkait dengan status anak keempat dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, sehingga bisa disimpulkan bahwa keterangan dari Daden yang merupakan fakta sebenarnya. Selain Daden, tentunya ada beberapa keterangan saksi menarik lainnya yang akan menarik untuk disimak pada hari ini, Arlisa dan juga pemirsa. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dari 13 saksi yang dijadwalkan untuk hadir, hanya ada 10 yang hadir. Di antaranya ini adalah Susi yang merupakan asisten rumah tangga di Rumah Saguling. Susi sebelumnya juga sudah pernah diperiksa untuk terdakwa Barada Eliezer dalam sidang 31 Oktober lalu. Kemudian juga Damianus Labakobam yang merupakan security atau petugas keamanan di Rumah Saguling. Kemudian Abdul Somad ini juga merupakan asisten rumah tangga namun bekerja di Rumah Bangka. Alfonsius Dualarang security. Kemudian juga ada 2 orang saksi yang bekerja di Rumah Duren 3, yaitu Dirianto alias Kodir, asisten rumah tangga di Rumah Duren 3, dan Marzuki security atau petugas keamanan di Rumah Duren 3. Sementara 4 saksi lainnya adalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang saat ini sedang diperiksa oleh majelis hakim untuk kloter pertama ini. Kami belum mengetahui apakah untuk 6 saksi lainnya yang sudah hadir nantinya akan diperiksa secara bersamaan atau secara terpisah. Namun kalau melihat dari beberapa sidang sebelumnya, Arlisa dan juga pemirsa, sepertinya akan ada penggabungan beberapa orang saksi untuk mempercepat jalannya sidang. Namun kami belum mengetahui secara pasti dan tentunya kami akan mengupdate terus apa saja poin-poin menarik dari kesaksian para saksi yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini. Arlista. Terima kasih banyak atas laporannya Stefani Patricia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan terus memantau bagaimana keterangan saksi yang ada di sana. Selamat bertugas kembali, Stef. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda bersama rekan saya Syafaati Suryo.